Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Fadli di AF Center Channel of Mathematics. Di video kali ini kita akan membahas tentang turunan fungsi trigonometri. Yang baru gabung silakan subscribe untuk berlangganan dengan channel matematika ini yang tentunya akan menambah wawasan matematika teman-teman semua. Sebelumnya saya sampaikan bahwa sebelum teman-teman mempelajari atau membahas materi ini, teman-teman harus sudah memahami atau mempelajari tentang turunan fungsi aljabar. Bagi yang ingin melihat materi tentang turunan fungsi aljabar, teman-teman bisa mengklik link rekomendasi di atas atau juga bisa melihat di akhir video ini. Saya juga sampaikan kepada teman-teman semua bahwa teman-teman harus kembali mengingat tentang rumus-rumus dasar trigonometri, khususnya tentang rumus trigonometri untuk jumlah dan selisih dua sudut, serta rumus jumlah dan selisih pada sinus dan kosinus. Untuk selengkapnya tentang turunan fungsi trigonometri, silakan teman-teman simak terus video ini sampai habis. Turunan fungsi trigonometri. Di video-video sebelumnya kita telah membahas tentang cara menentukan turunan fungsi aljabar. Di video kali ini kita akan membahas turunan fungsi trigonometri. Seperti halnya turunan fungsi aljabar, turunan fungsi trigonometri diperoleh dengan mencari limit fx tambah h kurang fx per h untuk h mendekati 0. Untuk fx merupakan fungsi-fungsi trigonometri. Dua buah fungsi yang dijadikan acuan untuk menentukan turunan fungsi trigonometri lainnya adalah fungsi sinus dan fungsi kosinus. Untuk itu yang pertama kita bahas adalah turunan fungsi sinus. Misalkan diketahui fx sama dengan sin x dengan menggunakan limit fx tambah h kurang fx per h untuk h mendekati 0. Kemudian untuk fx sama dengan sin x, maka kita peroleh f aksen x sama dengan limit sin x tambah h kurang sin x per h untuk h mendekati 0. Untuk melanjutkan ini, teman-teman harus kembali mengingat materi trigonometri tentang rumus jumlah dan selisih pada sinus. Kemudian kita peroleh limit 2 kali cos seperdua 2x tambah h kali sin seperdua h per h untuk h mendekati 0. Seperti yang saya katakan tadi bahwa rumus-rumus pada trigonometri seperti rumus trigonometri untuk jumlah dan selisih dua sudut ataupun rumus jumlah dan selisih pada sinus dan kosinus itu sangat berguna atau sangat bermanfaat dalam penyelesaian atau menentukan rumus-rumus turunan fungsi trigonometri. Berikutnya berdasarkan sifat limit kita peroleh limit 2 kali cos seperdua 2x tambah h untuk h mendekati 0 kali limit sin seperdua h per h untuk h mendekati 0. Kemudian untuk melanjutkan ini pula, kita juga harus kembali mengingat tentang rumus-rumus dasar nilai limit fungsi trigonometri. Sehingga kemudian kita peroleh 2 kali limit cos seperdua 2x tambah h untuk h mendekati 0 kali limit sin seperdua h per h kali seperdua per seperdua untuk h mendekati 0. Ini kita lakukan untuk melakukan penyederhanaan karena berdasarkan rumus dasar limit sin seperdua h per seperdua h itu sama dengan 1. Sehingga berikutnya kita peroleh 2 kali limit cos x tambah seperdua h untuk h mendekati 0 kali limit sin seperdua h per seperdua h kali seperdua untuk h mendekati 0. Kemudian hasil penyederhanaannya kita peroleh 2 cos x kali seperdua. Dengan demikian kita peroleh cos x. Jadi kita peroleh rumus turunan fungsi sinus adalah jika fx sama dengan sin x, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan cos x. Berikut kita masuk ke turunan fungsi kosinus. Dengan cara yang serupa dengan turunan fungsi sinus, fungsi kosinus juga dapat kita tentukan sebagai berikut. F aksen x sama dengan limit cos x tambah h kurang cos x per h untuk h mendekati 0. Kemudian untuk melanjutkan ini, teman-teman juga harus kembali mengingat tentang rumus jumlah dan selisih pada kosinus. Dengan demikian kita peroleh limit negatif 2 kali sin seperdua 2x tambah h kali sin seperdua h
per H untuk H mendekati 0. Kemudian kembali berdasarkan sifat limit, kita peroleh negatif limit sin X tambah 1/2H untuk H mendekati 0 kali limit sin 1/2H per 1/2H untuk H mendekati 0. Ini merupakan bentuk penyederhanaan berdasarkan rumus dasar limit fungsi trigonometri. Kemudian dengan menyubstitusi H sama dengan 0, kita peroleh negatif sin X. Kemudian limit sin 1/2H per 1/2H untuk H mendekati 0 itu sama dengan 1. Sehingga kita peroleh negatif sin X kali 1 sama dengan negatif sin X. Dengan demikian kita peroleh rumus turunan fungsi kosinus, yaitu jika fx sama dengan cos x, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan negatif sin x. Kemudian dengan menggunakan cara yang sama, yaitu dengan menggunakan limit, maka kita juga peroleh rumus-rumus yang lain, yaitu yang pertama, jika fx sama dengan a sin x, maka turunannya f aksen x sama dengan a cos x. Kemudian yang kedua, jika fx sama dengan a cos x, maka turunannya f aksen x adalah negatif a sin x. Yang ketiga, jika fx sama dengan tangen x, maka f aksen x sama dengan secant kuadrat x. Kemudian yang keempat, jika fx sama dengan cosecant x, maka f aksen x sama dengan negatif cosecant kali kotangen x. Yang kelima, jika fx sama dengan secant x, maka f aksen x sama dengan secant x kali tangen x. Yang keenam, jika fx sama dengan kotangen x, maka f aksen x sama dengan negatif cosecant kuadrat x. Untuk lebih jelasnya, mari kita masuk ke contoh. Yang pertama, tentukan turunan pertama dari fx sama dengan 2 sin x. Kita ketahui fx sama dengan 2 sin x. Kemudian dengan melihat sifat bahwa jika fx sama dengan a sin x, maka f aksen x sama dengan a cos x, maka gampang kita katakan bahwa turunan dari 2 sin x adalah f aksen x sama dengan 2 cos x. Contoh yang kedua, tentukan turunan pertama dari fx sama dengan x kali cos x. Untuk menjawab ini, kita juga harus kembali mengingat aturan-aturan atau sifat-sifat turunan fungsi aljabar, sehingga kita perlu memisalkan. Misalkan ux sama dengan x, maka turunan dari ux, yaitu aksen x, adalah 1. Kemudian kita misalkan vx sama dengan cos x, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan negatif sin x. Dengan menggunakan sifat turunan fungsi aljabar, sifat perkalian, yaitu jika fx sama dengan ux kali vx, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan u aksen x kali vx tambah ux kali v aksen x. Sehingga tinggal kita substitusi yang kita ketahui di atas ke dalam aturan ini. Kemudian kita peroleh f aksen x sama dengan 1 kali cos x tambah x kali negatif sin x. Dengan demikian kita sederhanakan, kita peroleh cos x kurang x sin x. Kita masuk ke contoh berikutnya. Tentukan turunan pertama dari fx sama dengan x pangkat 2 kali sin x cos x. Ini juga kita akan menggunakan sifat perkalian pada turunan fungsi aljabar. Kita misalkan ux adalah x pangkat 2, sehingga turunannya adalah u aksen x sama dengan 2x. Kemudian vx kita misalkan sin x sama dengan cos x. Ini juga masih bukan dalam bentuk yang dasar, sehingga kita perlu memisalkannya lagi. Kita misalkan mx sama dengan sin x, maka turunannya adalah m aksen x sama dengan cos x. Kemudian kita misalkan nx sama dengan cos x, maka turunannya adalah n aksen x sama dengan negatif sin x. Sehingga berdasarkan sifat turunan fungsi aljabar, kita mendapatkan v aksen x sama dengan cos x kali cos x tambah sin x kali negatif sin x. Kemudian ini kita sederhanakan, kita peroleh cos x kuadrat kurang sin x kuadrat. Dengan demikian kita peroleh turunan dari fx sama dengan x pangkat 2 sin x cos x. Itu adalah f aksen x sama dengan 2x sin x cos x tambah x pangkat 2 kali cos x pangkat 2 kurang sin x pangkat 2. Kita masuk ke contoh berikutnya, yaitu tentukan turunan pertama dari fx sama dengan x per x tambah sin x.
Kita juga akan kembali menggunakan aturan pada turunan fungsi aljabar, sehingga kita perlu memisalkan kembali. Misal UX sama dengan X, maka turunannya adalah U aksen X sama dengan X. Kemudian kita misalkan Vx adalah X tambah sin X, maka turunannya adalah F aksen X sama dengan 1 tambah cos X. Ini mudah saja ya, karena merupakan aturan penjumlahan pada turunan fungsi aljabar. Kemudian dengan menggunakan sifat pembagian, yaitu Fx sama dengan Ux per Vx, maka turunannya adalah F aksen X sama dengan U aksen X kali Vx kurang Ux kali V aksen X per Vx pangkat 2. Kita tinggal mensubstitusi yang kita ketahui ke dalam aturan tersebut, maka kita peroleh turunannya adalah F aksen X sama dengan 1 kali X tambah sin X kurang X kali 1 tambah cos X per X tambah sin X pangkat 2. Kita jabarkan, kita dapat X tambah sin X kurang X kurang X cos X per X tambah sin X pangkat 2. Kita sederhanakan. Dengan demikian kita peroleh turunan dari Fx adalah F aksen X sama dengan sin X kurang X cos X per X tambah sin X pangkat 2. Cukup mudah kan teman-teman? Demikian tadi pembahasan tentang turunan fungsi trigonometri. Semoga bisa dimanfaatkan oleh teman-teman semua. Jika kalian suka dan merasa video ini bermanfaat, silakan like dan share video ini. Yang belum subscribe, silakan subscribe untuk berlangganan dengan channel ini. Jangan lupa bunyikan loncengnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Yang belajar online di rumah, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.